Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Pada video kali ini saya memasak sayur sop kesukaan anak-anak. Rasanya sangat enak, segar, gurih, dan bahannya pun sangat sederhana. Bumbunya juga simpel. Penasaran bagaimana cara saya memasaknya? Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir. Dan please jangan di skip ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan telur puyuh. Ini telur puyuh sudah dikupas ya, dan juga sudah bersih. Sekarang kita sisihkan. Kemudian ada 2 buah sosis. Ini saya menggunakan sosis sapi, dan ini bagian kulitnya ini bisa dimakan ya teman-teman, jadi tidak saya kupas. Tapi kalau teman-teman mau kulitnya sosis ini mau dikupas juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Dan ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian sisihkan dulu. Kemudian saya menggunakan 1 buah wortel. Wortel yang saya gunakan ini ukurannya sedang ya, diiris bulat-bulat aja seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian juga ada pokcoy. Ini saya menggunakan 2 pohon ya, ukurannya sedang. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya dipotong sesuai selera saja ya. Kita sisihkan juga. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini cukup 1 batang saja ya teman-teman, karena sayur yang saya mau bikin itu tidak terlalu banyak, jadi cukup untuk sekali makan saja untuk 1 keluarga. Kemudian ada 1 batang daun seledri. Ini diiris kecil-kecil saja ya teman-teman. Kalau mau diiris gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian dirajang lagi agak kecil-kecil ya teman-teman. Jadi bumbunya itu tidak perlu diulek ya. Ini bumbunya saya iris saja. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan 5 siung. Ini sama ya, diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, atau digeprek, mau dicop juga boleh ya, silahkan saja. Oke, sekarang sisihkan. Siapkan panci, kemudian beri minyak sedikit saja. Tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ini ditumis sampai layu dan aromanya harum ya teman-teman. Kemudian irisan daun seledri ini dimasukkan, kita tumis sebentar. Ini nanti aromanya akan lebih harum dan kuahnya juga makin sedap ya teman-teman. Setelah bawang putih, bawang merah, dan juga seledrinya harum, kita bisa masukkan wortel. Ini kita tumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortelnya ya. Jadi wortelnya tidak langsung kita rebus, tetapi kita tumis sebentar. Setelah itu baru kita tambahkan air. Untuk kuahnya ini bebas ya, mau seberapa banyaknya kuahnya. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan pokcoy, masukkan juga sosis dan juga telur puyuh. Kita aduk sebentar. Ini biar sayurannya bisa kecelup semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bumbuin. Ini saya menggunakan bumbu sop instan. Boleh menggunakan merek apa saja ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan. Kalau teman-teman suka bisa juga ditambahkan dengan gula pasir ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, sayurannya juga sudah matang. Yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang. Apabila teman-teman ada stok bawang goreng, bisa ditaburkan di atasnya juga ya, biar makin mantap dan aromanya makin sedap. Oke teman-teman, ini sudah matang, sudah mendidih, dan rasanya juga sudah pas. Sekarang pindah ke mangkok saji. Kita sajikan ya teman-teman. Ini cukup ya untuk 1 kali makan bersama keluarga tercinta. Dan ini rasanya tuh sangat segar, kuahnya tuh sedap, gurih, pokoknya enak banget. Anak-anak juga sangat suka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita.
nanti dicobain resepnya ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat simpel sekali. Video kali ini saya memasak lodeh jantung pisang dan cara mengolah agar tidak hitam ya. Kata suamiku, sayur jantung pisang ini enak banget dan sedap ya, sampai nambah makannya. Dan warnanya juga sangat cantik, aromanya ini juga menggugah selera. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Langsung saja yuk simak videonya, dan please jangan di skip ya. Dan untuk bahannya ini saya menggunakan jantung pisang ukuran sedang. Ini sudah saya kupas, dan ini juga belum bisa dipakai ya. Ini akan saya kupas lagi sampai nanti tersisa warnanya yang putih ya, atau yang agak kuning gini ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya, bagian bunganya ini kita buang ya, yang ada pentolnya itu yang keras-keras gitu, kita buangin. Karena ini saya belinya sudah 2 hari, jadi jantung pisangnya ini bunganya sudah agak ada yang hitam seperti ini ya teman-teman. Karena kemarin saya nggak sempat ya mau masak, itu nggak sempat terus, akhirnya tertunda sampai 2 hari. Tapi ini masih bagus ya. Oke, sekarang ini akan langsung saya rebus. Ini sudah saya siapkan air mendidih, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian bunga jantungnya ini kita masukkan. Aduk sebentar ya. Kemudian untuk jantung pisangnya ini akan langsung saya potong-potong di sini ya, langsung masuk di air yang mendidih. Ini yang bagian merah-merah ini saya buang lagi teman-teman, karena ini agak keras ya. Oke, lanjut potong-potong lagi. Untuk potongannya ini sesuai selera saja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan juga dukung terus dengan cara like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Oke teman-teman, ini selanjutnya direbus sampai matang ya. Kalau sudah matang, ini nanti kita masukkan ke air biasa saja. Kita masukkan di sini ya teman-teman ya. Ini agar warnanya tetap terjaga putih dan juga proses memasaknya berhenti. Dan ini sudah siap untuk digunakan ya, mau ditumis boleh, mau digulai boleh, mau di sayur lodeh juga oke. Nah, sekarang ini akan saya bumbu sayur lodeh. Ini saya tambahkan 2 papan pete. Ini petenya lumayan montok-montok ya. Untuk jumlah pete ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh menggunakan 1 papan, boleh menggunakan 2 papan ya. Oke, sekarang akan saya belah menjadi 2 biar kelihatan banyak nanti petenya ya teman-teman. Dan juga biar kalau ada ulatnya di dalam tuh ketahuan ya. Tapi kebetulan ini petenya bagus-bagus, nggak ada ulatnya sama sekali. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Sekarang siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Sebelum dihaluskan, bawang putihnya ini saya potong-potong ya, biar kerja blendernya itu tidak terlalu berat. Kemudian bawang merah. Untuk bumbu ini juga bisa diulek ya teman-teman, tidak harus di blender ya. Silahkan saja kalau mau diulek, tapi karena ini banyak akan saya blender saja. Kemudian 1 ruas kunyit. Kemudian 4 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak, disesuaikan selera. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 2 macam ya, ada cabai merah yang keriting dan juga cabai rawit. Ini sudah saya rebus terlebih dahulu agar bau langunya hilang ya. Kemudian juga ada ketumbar, ada lada, dan juga terasi. Semuanya dimasukkan dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian diikat, kemudian 2 lembar daun jeruk, kemudian ada jahe ini sekitar setengah senti ya dimemarkan, kemudian 1 ruas lengkuas dan juga daun salam.
Lanjut panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya matang ya, aromanya harum dan juga berubah warna. Masukkan 2 lembar daun jeruk, ini disobek dulu. Kemudian serai, daun salam, lengkuas dan juga jahe. Masak kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Ini sudah matang bumbunya ya teman-teman, aromanya sudah harum banget. Selanjutnya bisa dimasukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi. Ini sudah saya peras ya teman-teman. Tadi saya rendam menggunakan air, kemudian kalau mau dimasukkan ditiriskan ya, atau diperas dulu ya. Tumis sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan air seperti biasa. Ini blendernya saya koretin dulu dengan menggunakan air ya, sayang banget bumbunya yang tertinggal di blender. Ini airnya secukupnya saja, kemudian masukkan pete. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan santan instan ya, bukan santan segar, jadi saya tambahkan airnya agak banyak. Kalau menggunakan santan segar, airnya sedikit saja ya, karena nanti kan ada penambahan santan ya. Ini saya gunakan 1 bungkus santan instan, mereknya boleh apa aja ya, bebas. Kalau santan sudah masuk, ini bisa diaduk-aduk. Oh ya teman-teman, ini tadi sudah saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ya. Mohon maaf banget, tadi saya lupa nggak ngecek kamera, ternyata kameranya lagi mati. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan ini dimasak sampai kuahnya mendidih dan juga tanak ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih dan juga sudah tanak. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Ini warnanya sangat cantik banget, aromanya tuh benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman. Dan jantung pisangnya ini tidak hitam ya, tetap putih, cantik dan juga sangat menyelerakan sekali. Ini akan saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar aromanya makin mantap dan sedap rasanya. Oke teman-teman, lodeh jantung pisang sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Lauknya bebas ya, mau pakai apa aja boleh. Tambah ikan asin sama kerupuk juga sangat enak banget. Sama tempe goreng juga sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kali ini saya memasak oseng-oseng kikil pedas manis yang sangat enak banget. Ini buat makan sama nasi putih itu sangat cocok ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa, yang simpel-simpel saja ya. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 400 gram kikil atau kulit sapi, tapi bagian yang tipis ya, bukan yang tebal yang saya gunakan. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya ini dipotong-potong. Ini saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe pastinya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu support, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, ini sudah dipotong semua. Selanjutnya akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang sudah saya didihkan. Ini direbus sampai empuk ya teman-teman. Kalau kikilnya sudah empuk, bisa kita buka tutupnya dan kita angkat. Ini bisa dicuci lagi, bisa langsung digunakan ya teman-teman. Untuk mengurangi lendirnya bisa dicuci lagi ya. Sekarang siapkan bumbunya. Ini bumbu sebelum dihaluskan saya potong-potong terlebih dahulu. Ada bawang putih, kemudian bawang merah. Ini bawang putih sama bawang merahnya saya gunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya, nanti biar warnanya agak kemerahan, biar cantik.
Kemudian ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai rawit merah ini disesuaikan selera saja. Untuk tingkat kepedasannya mau seperti apa pedasnya silahkan saja ya. Bagi teman-teman yang nggak suka pedas bisa dikurangin atau gunakan cabai merah keriting saja. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan cobek ya teman-teman. Saya ulek saja biar tekstur bumbunya nanti masih kasar ya. Kalau teman-teman mau menggunakan chopper atau blender silahkan ya, disesuaikan selera saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, teksturnya sudah pas menurut saya. Oke, sekarang bumbunya akan saya tumis. Ini saya siapkan penggorengan, saya beri minyak sedikit saja ya. Kalau sudah panas bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya matang. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian juga ada daun jeruk, ini disobek-sobek dulu ya biar aromanya bisa keluar. Untuk bumbu cemplungnya ini cukup 2 macam saja, lengkuas dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis lagi sampai benar-benar matang. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan gula merah atau gula Jawa. Kalau tidak ada bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini setelah bumbunya benar-benar matang. Kemudian masukkan juga kecap manis. Untuk takarannya bisa disesuaikan selera. Ini saya pakai 4-5 sendok makan. Nanti kalau kira-kira kurang bisa ditambahkan ya. Setelah tercampur rata bisa masukkan kikil yang sudah direbus tadi. Aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Lalu tambahkan garam secukupnya saja dan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya silahkan disesuaikan selera ya. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sedikit lagi teman-teman, kuahnya masih agak banyak ya. Kita masak lagi sebentar. Kalau sudah pas semua bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Ini aromanya sangat enak banget ya, sangat menggugah selera. Rasanya itu pedas manis, ada gurihnya. Pedasnya juga pas banget ya, sangat cocok dinikmatin anget-anget ya bersama nasi hangat juga. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Bumbunya sangat simpel sekali bukan? Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Kali ini saya memasak sayur gulai pakis dan tahu. Rasanya tuh sedap banget ya kuahnya. Cara membuatnya juga sangat mudah. Bumbunya sederhana sekali. Dan ini sangat cocok untuk menu harian. Dimakan bersama nasi putih anget. Atau ketupat juga sangat cocok ya. Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke proses pembuatannya yuk. Dan jangan di skip ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 ikat pakis. Kalau di tempat saya itu pakisnya seperti ini teman-teman. Jadi bukan yang kuncup-kuncup gitu ya. Jadi pakisnya itu ada yang sebagian sudah tua. Di sini mungkin karena jauh dari pegunungan jadi yang dijual seperti ini ya. Sekarang akan saya potong-potong. Ini bagian yang pangkalnya ada yang saya buang ya karena ada yang sudah tua. Kita ambil bagian yang masih muda-muda saja. Setelah dipotong-potong kita bisa masukkan ke dalam baskom. Dan selanjutnya akan saya cuci dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada tahu putih yang sudah saya goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Dan kita sisihkan. Untuk bumbunya ini ada jintan, ada pala, kayu manis, lada, ketumbar, kemiri sudah disangrai dan juga kunyit yang sudah disangrai, cengkeh, kapulaga. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya teman-teman. Ini saya haluskan menggunakan blender atau menggunakan ulekan boleh ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah. Kita masukkan, ini sudah saya potong-potong ya. Kemudian rempahnya juga dimasukkan. Kemudian ditambahkan dengan air ataupun minyak goreng ya.
kemudian dihaluskan sampai benar-benar halus bumbunya. Setelah bumbu dihaluskan, kita bisa tumis. Ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya, nggak usah terlalu banyak, nanti biar kuahnya tidak terlalu berminyak. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna dan aromanya harum ya. Sekarang saya tambahkan dulu lengkuas, serai 1 batang yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek ya. Kemudian ditumis kembali bersama bumbu-bumbunya ini sampai berubah warna seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya sudah harum banget. Ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita bisa masukkan daun pakisnya atau sayuran pakis. Ini bisa diaduk-aduk dulu, kemudian tambahkan air, kemudian aduk kembali sambil terus dimasak ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu, ini dimasak sampai daun pakisnya matang. Kalau daun pakisnya sudah matang, sudah empuk, bisa ditambahkan dengan santan. Bisa menggunakan santan segar ataupun bisa menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan cabai rawit merah yang masih utuh. Kalau mau kuahnya lebih pedas, cabai rawitnya boleh dihaluskan ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Silahkan apa saja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan yang terakhir ini saya tambahkan bawang goreng ya, biar aromanya lebih sedap, rasanya juga lebih mantap lagi. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Oke, setelah rasanya sudah pas dan ini sayurannya sudah matang semua, sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya ya. Oke, sekarang saya pindah ke mangkok. Ini akan saya hidangkan di meja makan ya. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sedap ya. Saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Oke teman-teman, sayur, gulai pakis dan tahu sudah siap dihidangkan. Ini akan saya cobain ya. Saya makan dengan nasi putih. Ini dimakan dengan ketupat ataupun lontong juga sangat cocok banget ya. Dan saya tambahkan juga lauknya, telur dadar. Udah gini aja sudah sangat enak banget ya. Ini bisa buat menu tanggal tua ataupun menu tanggal muda juga sangat cocok banget. Rasanya benar-benar sangat sedap. Ini tidak enak juga, pokoknya enak ya, pedasnya juga pas ya, tidak terlalu pedas. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sangat mudah untuk didapat ya. Di pasar-pasar juga ada, di supermarket juga ada. Kali ini saya memasak tumisan campur-campur yang sangat enak banget. Ini sudah saya siapkan sawi putih, ini sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah wortel, ukurannya tidak terlalu besar ya. Dan ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, agak tipis ya teman-teman, nanti biar cepat matang. Kalau sudah dipotong-potong semua, bisa kita sisihkan. Bahan yang berikutnya, ini saya menggunakan tahu putih sebanyak 3 buah ya, ukurannya sedang. Ini dipotong sesuai selera saja. Ini saya potong menjadi 9, ada yang 12. Kemudian juga saya menggunakan tauge, ini kurang lebihnya 1 genggam ya. Saya beli 2000, saya bagi 2. Kemudian ada 2 butir telur. Ini nanti kita akan dadar ya. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis-tipis, kemudian dirajang seperti ini.
atau bisa dikeprek atau dicop kasar ya. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah. Ini bawang merahnya diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah cabai merah besar. Ini diiris serong tipis-tipis seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak ada cabai merah besar, bisa diganti dengan cabai merah keriting. Jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah ya. Bagi teman-teman yang tidak suka pedas, cabai rawit merahnya ini bisa di skip. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Kita beri sedikit minyak, kita dadar dulu telurnya. Kalau bawahnya sudah kaku, bisa kita kacau seperti ini, tapi jangan terlalu halus ya. Ini bikin teksturnya agak kasar seperti ini. Oke, kita sisihkan ya, ini belum matang, kita sisihkan dulu biar cepat. Kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya di sebelah sisi telur ya teman-teman. Ini biar masaknya cepat saja. Sambil menunggu telurnya matang, kita tumis bawang putih, bawang merah sampai layu. Kemudian masukkan juga irisan cabai. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu. Ini telurnya sambil dibalik-balik juga ya teman-teman, biar matangnya merata. Oke teman-teman, ini telurnya sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat dulu. Dan kita lanjut untuk menumis bawang putih, bawang merah, dan juga cabai ya. Ini sudah mulai layu seperti ini dan aromanya sudah harum. Sekarang masukkan wortelnya. Ini kita tumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortelnya. Tambahkan air. Ini dikira-kira saja airnya untuk mematangkan wortel. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan sawi putih. Oke, sekarang kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang kita masukkan tahunya. Ini tahu dimasukkan setelah wortel juga boleh, setelah sawi putih juga boleh ya, disesuaikan selera aja. Kita masak sampai sayurannya ini matang ya teman-teman. Dan yang terakhir ini kita bisa masukkan tauge dan juga telur. Kalau tauge dan telur sudah masuk, ini dimasak sebentar saja. Kita aduk-aduk dulu. Oke, sekarang kita bumbuin. Untuk bumbunya ini cukup sederhana saja, garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur, atau boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya, apa aja boleh. Sekarang saya cicipin. Nah, ini kurang asin dikit ya teman-teman, saya tambahkan garam dulu ya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata, dan ini sudah matang. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat enak, dan ini tidak amis ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, nutrisinya juga komplit ya, ada protein, ada vitamin, dan rasanya yang pasti enak banget. Anak-anak juga suka. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti dicobain resepnya, semoga bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Pada video kali ini saya memasak tumis soun, cabai hijau, dan bakso. Menu sederhana, simple, dan juga sangat enak, pedas, manis, gurih, sangat pas banget buat sarapan di pagi hari. Selain enak, cara membuatnya juga sangat mudah dan juga cepat. Untuk bahannya ini saya menggunakan
soun kaca ya teman-teman. Soun ini saya gunakan yang kemasan sasetan kecil-kecil seperti ini. Ini satu saset isinya 2 keping ya. Oke, sekarang akan saya rendam menggunakan air panas. Ini direndam sampai semuanya kecelup ya. Rendam sounnya kurang lebih 5 menit saja, jangan terlalu lama. Nah, ini yang sudah 5 menit direndam, ini hasilnya seperti ini. Sekarang akan saya tiriskan. Nah, ini soun yang sudah ditiriskan, ini sudah siap untuk digunakan ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan sayurnya ini saya menggunakan kol. Ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman, diiris agak tipis seperti ini. Dan sudah saya siapkan juga bakso yang sudah dipotong-potong ya. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan saja. Kemudian ada daun bawang, ini saya menggunakan 3 batang daun bawang. Ini diiris serong-serong seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan daun seledri ya teman-teman, tapi kalau di sini saya tidak pakai ya. Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali, sederhana dan juga praktis ya. Bumbunya itu hanya bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Ini cabenya jenis cabai hijau keriting ya, sudah saya iris serong seperti ini. Untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan saja. Untuk resep lebih komplit nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Sekarang kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja. Kalau sudah panas, masukkan bawang putih, bawang merah. Ini ditumis sampai layu dan harum ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share juga di media sosial yang teman-teman punya ya, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke teman-teman, ini bawang putih, bawang merahnya sudah layu. Bisa kita masukkan baksonya terlebih dahulu. Ini ditumis sebentar saja. Lalu masukkan cabai. Cabenya ditumis sampai layu. Kalau sudah layu, bisa dimasukkan kol. Untuk sayuran ini boleh diganti ya, tidak harus kol ya teman-teman. Boleh teman-teman menggunakan sawi putih atau sawi hijau atau pokcoy ya. Kemudian tambahkan sedikit air, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian tambahkan lada bubuk, garam. Garamnya sedikit dulu ya teman-teman. Kemudian juga ada kaldu jamur, saus tiram, kecap asin, ini kira-kira 1 sendok makan ya. Kemudian ada kecap manis, ini kecap manisnya disesuaikan selera teman-teman semua ya. Lalu aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Oke, sekarang kita masukkan sounnya. Soun jenis kaca ini teksturnya mirip dengan bihun ya teman-teman. Jadi ini berbeda dengan tekstur soun pada umumnya ya. Kalau soun pada umumnya itu gampang hancur ya teman-teman. Kalau ini tidak, ini hampir mirip dengan bihun jagung, seperti itulah ya. Kalau sudah diaduk dan tercampur rata seperti ini dan warnanya masih kurang coklat, kita bisa tambahkan lagi kecap manis ya. Ini akan saya tambahkan kecap manis lagi. Lalu aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Oke, yang terakhir ini kita masukkan irisan daun bawang, biar nanti lebih terasa segar ya daun bawangnya. Dan ini sudah tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan sedikit lagi garamnya ya. Oke teman-teman, ini sudah matang, akan saya matikan kompornya dan selanjutnya akan saya pindah ke piring saji. Ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman.
sangat menggugah selera. Ini memang sangat cocok banget untuk menu sarapan di pagi hari ya. Cara membuatnya sangat mudah, sangat cepat, dan bumbunya simple. Oke teman-teman, tumis soun, cabai hijau, dan bakso sudah siap untuk dihidangkan. Bisa dinikmati langsung tanpa nasi, bisa dengan menggunakan nasi. Silahkan nanti dicoba ya resep dari channel Rizna DWD. Semoga resep ini bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Pada video kali ini saya memasak sayur sop oyong atau bisa juga disebut gambas ya kalau di kampung. Resep ini berbeda dengan sayur sop pada umumnya ya teman-teman. Ini kuahnya itu lebih seger, gurih, sedap, dan aromanya itu sangat menggugah selera ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ini ada oyong atau gambas. Saya gunakan 2 buah, ukurannya lumayan agak besar ya teman-teman. Selanjutnya oyong ini saya kupas ya, karena bagian kulitnya itu kan keras ya, kalau dimakan juga nggak enak, anak-anak juga pasti nggak mau ya. Jadi ini dikupas. Kalau sudah selesai dikupas seperti ini, selanjutnya dicuci. Dan ini oyong yang sudah dicuci, selanjutnya dipotong. Ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini, atau sesuai selera teman-teman ya. Setelah dipotong, kita pindah ke dalam wadah. Sisihkan dulu. Selanjutnya ada 1 buah wortel ukuran sedang yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Ini saya potong menggunakan pisau yang bergelombang biar bentuknya cantik ya teman-teman. Saya juga menggunakan seledri. Ini saya gunakan 2 batang, diiris kecil-kecil saja. Kemudian juga ada daun bawang. Ini saya menggunakan 2 batang. Ini diiris kecil-kecil atau sesuai selera saja. Setelah diiris semua, kita sisihkan dulu. Siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Ini ada bawang putih, bawang merah. Ini saya haluskan menggunakan ulekan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman malas ngulek bisa di blender ya. Biar aromanya sedap, menggugah selera, dan kuahnya juga gurih, ini saya menggunakan udang segar sebanyak 6 ekor. Sudah dikupas ya dan dicuci bersih. Lalu udangnya ini diulek ya teman-teman, dihaluskan. Tapi tidak sampai terlalu halus banget ya, biar nanti ada teksturnya di kuahnya itu ya. Setelah bumbunya dihaluskan, sekarang kita siapkan penggorengan. Beri sedikit minyak, ratakan dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bumbunya ditumis sampai berubah warna ya teman-teman, dan juga aromanya itu keluar. Harum banget pastinya, apalagi ada udangnya ya. Nah ini warnanya sudah berubah seperti ini, agak kuning kecoklatan. Masukkan wortel. Ini ditumis sebentar aja untuk menghilangkan bau langu pada wortelnya ya. Kemudian tambahkan air. Untuk air atau kuahnya ini nanti disesuaikan selera masing-masing saja ya. Kemudian ditutup untuk memasak wortelnya ini agar cepat matang. Kalau wortelnya sudah matang, bisa kita masukkan gambas atau oyongnya. Lalu tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, garam, ini 1 sendok teh, dan juga 1 bungkus kecil kaldu jamur. Aduk dulu sampai tercampur rata.
dan tambahkan setengah keping bihun ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan soun, tapi yang saya gunakan bihun jagung. Ini nanti teksturnya juga lembut ya bihunnya kalau direbus seperti ini. Kemudian masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman, kalau misalnya masih kurang garam bisa ditambahkan ya. Untuk takaran garam disesuaikan saja ya teman-teman, karena beda merek pastinya tingkat keasinan garam itu berbeda-beda ya. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mendidih dan juga sudah matang. Saya matikan kompornya dulu dan pindah ke mangkok saji. Aromanya benar-benar sangat harum teman-teman, khas dari udang dan dipadu dengan bumbu-bumbunya itu benar-benar sangat menggugah selera aromanya. Warnanya juga cantik ya, dan yang pasti juga sayur ini sangat sehat ya. Silahkan nanti dicoba, dipraktekkan resep dari channel Rizna DWD. Semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman. Pada video kali ini saya membuat telur dadar crispy ala warteg. Ini benar-benar sangat enak banget dan telurnya itu memang crispy garing ya. Ini saya buat garing seperti ini. Ini benar-benar rasanya enak banget dimakan sama nasi putih, itu aja sudah sangat enak banget ya. Cara membuatnya juga sangat mudah. Bahannya sederhana sekali. Kalian penasaran bagaimana saya membuatnya? Langsung saja yuk simak videonya dan jangan di skip ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 4 butir telur ukuran agak besar. Kita sisihkan dulu ya, nanti kita akan pecahkan. Sekarang untuk bahan pelengkapnya ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris tipis-tipis saja. Boleh menggunakan lebih dari 3 batang ya. Kemudian juga ada bawang putih. Ini cukup diiris-iris saja tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah. Ini sama ya, diiris tipis-tipis. Saya menggunakan bawang merah karena bawang merah itu kalau dicampur sama telur di dadar itu aromanya lebih harum banget. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Teman-teman kalau suka pedas bisa diganti menggunakan cabai rawit yang merah ya. Kalau nggak suka pedas bisa di skip atau bisa menggunakan cabai merah yang keriting seperti saya. Jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian dituang ke dalam mangkok. Tambahkan lada. Kemudian juga garam dan juga kaldu jamur. Tambahkan juga tepung terigu, ini saya menggunakan 2 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita akan pecahkan telurnya. Kalau sudah dipecahkan semua, bisa kita campur ya, kita aduk. Ini dikocok seperti ini ya teman-teman, kocok lepas seperti ini sampai telurnya berbusa atau sampai cair ya. Oke, sekarang saya akan tambahkan juga dengan sedikit air. Ini nanti airnya saya kasih sekitar 125 ml. Tapi nanti kalau misalnya menurut teman-teman kurang, airnya bisa ditambahkan sedikit lagi ya. Adonannya itu encer seperti ini teman-teman. Oke, sekarang akan saya goreng. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan minyak. Kalau minyaknya sudah panas bisa kita masukkan adonan 1,5 centong sayur ya teman-teman. Kalau belakangnya sudah kecoklatan bisa kita balik. Mohon maaf ya, ini videonya saya cepetin ya. Kalau sudah dibalik ini bisa agak tenggelamin seperti ini ya, biar matangnya nanti bisa rata.
kita bisa cek bawahnya. Kalau sudah warnanya kuning keemasan dan agak kecoklatan, bisa kita angkat ya. Ini saya bikin agak tipis telurnya, jadi telurnya itu garing banget, jadi sangat enak ya. Anak-anak juga suka, bukan cuma anak-anak aja, semua suka ya teman-teman. Oke, ini hasilnya. Lanjut ya, kita akan goreng semua sampai habis. Dan ini hasilnya yang sudah matang. Teman-teman bisa lihat di sini, ini telurnya benar-benar kriwil, crispy dan juga garing ya. Oke teman-teman, sekarang akan saya potong, akan saya tunjukkan ke teman-teman ya betapa crispy-nya telur ini. Ini sangat garing banget. Kita ambil langsung merupul ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, sangat garing dan juga ini renyah banget, sangat enak. Karena saya bikinnya tidak terlalu tebal ya, jadi matangnya juga merata. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga cukup simpel sekali ya. Dan ini hasilnya yang sudah saya detail semua. Hasilnya jadinya satu piring munjung gini ya. Ini bisa buat makan berkali-kali. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Kali ini saya akan memasak tumis buncis toge telur. Menu ini sangat sederhana sekali, cara membuatnya juga sangat mudah, rasanya sangat enak ya. Ini yang pertama, saya siapkan buncis sebanyak 100 gram yang sudah dicuci bersih dan dipotong kurang lebih ini 1 cm ya teman-teman, atau sesuai selera. Kalau sudah dipotong semua, pindah ke dalam mangkok dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini ada toge, ini saya menggunakan toge panjang ya. Ini juga sudah saya cuci bersih. Saya beli ini seharga Rp2.000 ya teman-teman. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya, ini ada 5 siung bawang putih, ini dikeprek dulu seperti ini. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya. Kemudian dicincang. Ini masih kurang kecil-kecil ya teman-teman, saya ulang lagi ya. Nah, dicincang lagi seperti ini. Oke, sudah cukup. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung, gede sama kecil ya. Ini sama diiris dulu kecil-kecil atau tipis-tipis dulu seperti ini, baru diiris lagi atau dicincang seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan sekitar 5 ya, 5 buah saja. Ini diiris serong seperti ini. Diiris serong tipis-tipis saja. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit yang merah ya, ini saya menggunakan 5 buah. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Kalau suka pedas bisa ditambahkan. Dan ini 1 batang daun bawang diiris kecil-kecil. Kemudian sisihkan. Siapkan mangkok dan pecahkan 2 butir telur. Tambahkan sedikit garam dan juga lada bubuk. Kocok sampai tercampur rata. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak sedikit saja ya teman-teman. Lalu ratakan. Masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Kalau bawahnya sudah ada yang matang atau udah mulai berubah warna, bisa diaduk. Dan ini teksturnya dibikin agak gede-gede ya, jangan terlalu hancur. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini sudah matang ya teman-teman, saya pindah ke dalam wadah. Oke, sisihkan terlebih dahulu dan siapkan penggorengan, tambahkan minyak secukupnya saja. Kemudian tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ini bawang putih, bawang merahnya ditumis sampai berubah warna
dan aromanya juga wangi. Jangan terlalu kering ya teman-teman. Sudah mulai menguning seperti ini, masukkan cabenya, lalu tumis kembali sampai cabenya layu. Ini bawang putih, bawang merahnya warnanya juga sudah kuning ya, dan juga cabenya sudah layu. Sekarang masukkan irisan buncis. Ini ditumis sebentar, jangan langsung ditambahkan air ya teman-teman. Ditumis dulu, lalu masukkan air sedikit saja untuk mematangkan buncisnya. Nanti kalau belum matang bisa ditambahkan sedikit lagi airnya ya. Setelah buncisnya setengah matang, kita masukkan tauge dan masukkan telur yang sudah diorak-arik tadi ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, tambahkan garam, kaldu jamur secukupnya saja, atau bisa diganti dengan penyedap yang lainnya ya, sesuai selera saja. Kalau saya masak memang nggak pernah menggunakan micin ataupun salsa seperti itu ya teman-teman. Saya hanya menggunakan kaldu jamur. Oke, yang terakhir masukkan irisan daun bawang. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas dan ini sayurannya sudah matang, bisa dimatikan kompornya. Ini sayurannya saya masak masih segar ya, masih fresh gitu, masih ada krenyes-krenyesnya, jadi enak banget. Oke, sekarang saya pindah ke piring saji. Aromanya juga harum banget. Cara membuatnya sangat simpel ya teman-teman. Bumbunya juga sederhana sekali. Sangat mudah ya membuatnya dan sangat cepat juga prosesnya. Akan nanti dicoba resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.